Bayangkan, sebuah dunia yang sama sekali asing. Sebuah planet yang bukan berwarna biru dan hijau, melainkan hitam, merah, dan abu-abu. Ini adalah rumahmu, ya, bumi. Tetapi dalam versi yang sangat muda. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, planet ini baru saja terbentuk dari debu dan gas kosmik yang bertabrakan dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Namun, seiring waktu berjalan, kekacauan itu mulai mereda. Kerak planet mulai mendingin, atmosfer yang tebal dan beracun menyelimuti dunia. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Hujan. Bukan hujan biasa yang berlangsung 1 atau 2 jam, tetapi hujan badai raksasa yang berlangsung selama ribuan tahun. Air mulai mengisi cekungan-cekungan raksasa di permukaan bumi. Lautan pun lahir. Tapi ada satu rahasia besar tentang lautan pertama ini yang mungkin akan mengejutkanmu. Jika kamu bisa melakukan perjalanan waktu ke masa itu, berdiri di tepi pantai purba dan mencicipi airnya, kamu tidak akan merasakan rasa asin yang menyengat lidah seperti hari ini. Kamu akan merasakan air yang hampir tawar, sedikit asam dan panas. Lalu pertanyaan besarnya adalah, bagaimana air tawar itu berubah menjadi larutan garam raksasa yang kini menutupi 70% permukaan planet kita? Kemana perginya air tawar itu? Dan dari mana datangnya semua garam ini? Ini bukan sekedar cerita tentang kimia. Ini adalah kisah tentang bagaimana bumi menjadi planet yang hidup. Ini adalah biografi dari lautan kita. Ilusi lautan purba. Seringkali, ketika kita memandang laut yang membentang luas hingga ke cakrawala, kita berasumsi bahwa laut memang selalu begitu adanya. Kita mengira bahwa sejak detik pertama air menyentuh permukaan bumi, ia sudah asin. Namun, realitas geologis menceritakan kisah yang sangat berbeda. Mari kita kembali ke masa Hadean, masa-masa awal pembentukan bumi. Ketika suhu planet akhirnya turun di bawah titik didih air, uap air yang terperangkap di atmosfer purba mulai mengembun. Atmosfer saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Ia tebal, penuh dengan karbon dioksida, metana, dan uap air hasil letusan gunung berapi yang tak henti-hentinya. Ketika kondensasi terjadi secara masif, terjadilah apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai deluge besar atau banjir raya purba. Air tawar jatuh dari langit dalam jumlah yang tak terbayangkan, mengisi cekungan-cekungan topografi terendah. Air ini murni hasil distilasi alam, sama seperti air hujan hari ini yang tidak mengandung garam. Hujan purba itu juga tawar. Bukti geokimia yang tersimpan dalam kristal zirkon tertua, mineral yang mampu bertahan dari siklus batuan selama miliaran tahun, memberikan petunjuk tentang kondisi air masa lalu. Analisis isotop oksigen dalam kristal-kristal ini menunjukkan bahwa interaksi air dengan batuan pada masa itu terjadi dalam lingkungan yang jauh kurang asin dibandingkan lautan modern saat ini. Jadi, bayangkan lautan purba itu seperti danau air tawar raksasa yang mendidih. Ia belum menjadi subkimia yang kompleks. Ini adalah poin krusial yang harus kamu pahami. Keasinan laut adalah sebuah proses, bukan kondisi awal. Lautan kita adalah sebuah karya yang sedang berjalan, hasil dari eksperimen kimia yang telah berlangsung selama lebih dari 4 miliar tahun. Lautan tidak dilahirkan asin, ia menjadi asin. Kesabaran waktu geologis. Perubahan dari tawar menjadi asin tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada satu hari pun dalam kalender geologi di mana laut tiba-tiba berubah rasa. Jika kamu hidup di masa itu, kamu tidak akan menyadari perubahannya sama sekali. Proses ini berlangsung dalam skala waktu yang sulit dipahami oleh otak kita. Skala waktu geologis. Kita berbicara tentang ratusan juta tahun.
garam di lautan adalah hasil dari akumulasi yang sangat lambat, stabil dan nyaris tak terlihat. Ini seperti meneteskan satu butir garam ke dalam bak mandi raksasa setiap 1 tahun sekali. Awalnya tidak terasa, tetapi setelah 4 miliar tahun, bak mandi itu akan menjadi sangat asin. Sistem bumi bekerja dengan prinsip uniformitarianisme, gagasan bahwa proses-proses alam yang terjadi hari ini adalah sama dengan yang terjadi di masa lalu. Tidak perlu ada bencana kosmik atau peristiwa katastrofik untuk membuat laut menjadi asin. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi. Setiap hari, setiap jam, setiap detik selama miliaran tahun, mineral-mineral mikroskopis ditambahkan ke dalam air. Ini adalah bukti kekuatan dari ketekunan alam. Perubahan terbesar di planet ini seringkali bukan disebabkan oleh ledakan gunung berapi super atau hantaman asteroid, melainkan oleh proses-proses kecil yang tak henti-hentinya. Laut menjadi asin bukan karena kemarahan alam, melainkan karena kesabaran waktu yang luar biasa panjang. Setiap ombak yang menghantam pantai hari ini membawa serta sejarah kimia yang telah ditabung sedikit demi sedikit sejak bumi masih muda. Alkimia hujan dan batu. Sekarang, mari kita telusuri mekanismenya. Bagaimana garam bisa masuk ke air jika air hujan itu tawar? Jawabannya terletak pada hubungan intim antara atmosfer, hujan, dan batuan di daratan. Saat daratan pertama kali muncul dari lautan purba, benua-benua prototipe yang disebut kraton, hujan mulai melakukan tugasnya sebagai pemahat utama permukaan bumi. Namun, hujan ini memiliki senjata rahasia. Saat air hujan jatuh melalui atmosfer, ia berinteraksi dengan karbon dioksida. Ingat, atmosfer purba memiliki kadar karbon dioksida yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Ketika air bertemu karbon dioksida, mereka bereaksi membentuk asam karbonat lemah. Ini membuat air hujan secara alami bersifat sedikit asam. Meskipun tidak cukup asam untuk melukai kulitmu, tetapi cukup kuat untuk melarutkan batu jika diberi waktu jutaan tahun. Inilah yang disebut pelapukan kimia atau chemical weathering. Ketika hujan asam ini jatuh ke atas batuan beku di daratan, batuan seperti granit dan basal yang baru membeku dari magma, terjadilah reaksi kimia. Batuan kerak bumi adalah gudang mineral. Mereka mengandung silikat dan berbagai elemen logam. Asam dalam hujan memecah ikatan kimia dalam lautan tersebut. Struktur kristal batuan mulai runtuh secara mikroskopis. Dalam proses ini, batuan melepaskan ion-ion bermuatan listrik. 2 ion yang paling umum dilepaskan adalah natrium dan klorida bersama dengan kalsium, magnesium, dan kalium. Ion-ion ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka larut sepenuhnya dalam air, menjadi tak kasat mata. Air yang mengalir di permukaan tanah membawa muatan tersembunyi ini. Jadi, batuan padat yang keras dan kokoh itu perlahan-lahan mencair secara kimiawi dan mengalir pergi. Garam yang kita kenal di meja makan, natrium klorida, pada dasarnya adalah hasil dari batuan gunung yang dihancurkan oleh hujan dan waktu. Pabrik garam yang mengalir. Jika hujan adalah pelarutnya, maka sungai adalah sistem transportasinya. Sejak sungai pertama terbentuk di permukaan bumi, mereka telah bertindak sebagai arteri raksasa yang memompa material dari jantung benua menuju samudra. Kamu mungkin bertanya, jika sungai membawa garam ke laut, mengapa air sungai terasa tawar? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya terletak pada konsentrasi. Jumlah ion garam yang terlarut dalam air sungai relatif sangat rendah dibandingkan volume airnya, sehingga lidah kita tidak bisa mendeteksinya sebagai rasa asin. Namun, tawar bukan berarti kosong. Air sungai mengandung beban mineral terlarut yang konstan. Bayangkan, sungai-sungai besar di dunia saat ini, Amazon, Nil, Mississippi, atau bahkan sungai-sungai di sekitarmu.
Mereka tidak hanya mengalirkan air, mereka mengalirkan jutaan ton mineral terlarut setiap tahunnya. Sungai adalah jembatan yang menghubungkan kerak benua dengan cekungan samudra. Tanpa sungai, lautan mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat keasinan seperti sekarang. Sungai bertindak sebagai pabrik garam bukan karena mereka memproduksi garam itu sendiri, melainkan karena mereka mengumpulkannya dari area daratan yang sangat luas dan memusatkannya ke satu tempat tujuan akhir, yakni lautan. Selama miliaran tahun, sungai telah mengikis pegunungan hingga rata dengan tanah dan memindahkan isi kimiawi pegunungan itu ke dalam laut. Setiap kali kamu melihat air sungai yang keruh mengalir deras setelah hujan, kamu sedang melihat proses penggaraman laut yang sedang berlangsung tepat di depan matamu. Meskipun airnya terasa tawar, ia membawa bakat untuk menjadi asin begitu tiba di tujuan akhirnya. Dapur dari kedalaman. Namun, cerita ini tidak hanya terjadi di permukaan. Ada kontributor lain yang bekerja dalam kegelapan abadi di dasar samudra, jauh dari jangkauan sinar matahari. Lautan purba bukan hanya wadah pasif, dasarnya adalah lantai yang sangat aktif secara geologis. Di dasar samudra, kerak bumi seringkali retak dan terbuka. Disinilah magma panas dan mantel bumi naik ke atas, menciptakan pegunungan api bawah laut dan sistem punggung tengah samudra. Di celah-celah ini, air laut merembes masuk ke dalam kerak bumi yang panas, dipanaskan hingga suhu ekstrim, dan kemudian semburan kembali keluar melalui ventilasi hidrotermal. Ventilasi ini sering disebut sebagai cerobong asap hitam atau black smokers. Air yang keluar dari ventilasi ini kaya akan mineral yang terlarut langsung dari batuan panas di bawah kerak bumi. Proses ini melepaskan sejumlah besar klorida, sulfat, magnesium, dan kalsium langsung ke dalam kolam air. Selain itu, letusan gunung berapi bawah laut memuntahkan gas-gas vulkanik seperti klorin, sulfur, dan karbon dioksida. Gas-gas ini larut dalam air laut, menambah inventaris kimia lautan. Pada masa awal bumi, ketika aktivitas vulkanik jauh lebih intens daripada sekarang, kontribusi dari dapur bawah laut ini mungkin sangat dominan. Jadi, garam di laut datang dari dua arah, dari atas melalui erosi sungai yang membawa hasil pelapukan daratan, dan dari bawah melalui aktivitas hidrotermal yang memompa mineral dari perut bumi. Lautan terjepit di antara dua sumber kimia ini, menerima pasokan mineral secara terus-menerus dari kedua sisi. Inilah yang memperkaya subprimordial lautan kita dengan berbagai elemen kompleks. Jebakan penguapan. Kita sudah membahas bagaimana garam masuk ke laut. Tapi kenapa garam itu menumpuk? Kenapa garam tidak ikut pergi saat air menguap? Disinilah fisika sederhana memainkan peran kunci yang paling fundamental. Mekanisme ini disebut siklus hidrologi, dan ia memiliki satu aturan ketat. Hanya air murni yang bisa menguap. Ketika matahari memanaskan permukaan laut, energi panas memecah ikatan antara molekul air. Molekul-molekul air ini berubah menjadi gas dan naik ke atmosfer, meninggalkan segala sesuatu yang terlarut di dalamnya. Ion natrium, klorida, dan mineral lainnya terlalu berat dan tidak memiliki sifat untuk menguap pada suhu tersebut. Mereka terjebak, mereka tertinggal di belakang. Uap air yang naik itu kemudian membentuk awan, berkondensasi, dan jatuh kembali sebagai hujan tawar di daratan atau di laut. Siklus ini berulang tanpa henti. Bayangkan proses ini seperti sebuah penyulingan raksasa. Air datang dari sungai membawa sedikit garam. Air itu masuk ke laut. Matahari mengambil airnya kembali, tetapi meninggalkan garamnya. Kemudian, air itu jatuh lagi sebagai hujan, masuk ke sungai, mengambil lebih banyak garam dari batu, dan membawanya lagi ke laut. Matahari mengambil airnya lagi, dan meninggalkan tumpukan garam yang baru. Ini adalah sistem satu arah untuk garam. Garam bisa masuk dengan mudah, tetapi sangat sulit untuk keluar. Setiap siklus penguapan membuat konsentrasi garam di laut sedikit demi sedikit bertambah pekat.
terutama pada miliaran tahun pertama sejarah bumi. Inilah alasan mengapa sungai tetap tawar, karena airnya harus diperbarui oleh hujan baru, sementara laut menjadi asin karena ia adalah tempat penampungan akhir di mana residu kimia menumpuk. Saringan kehidupan awal. Sering ada kesalahpahaman bahwa kehidupan muncul di air tawar lalu pindah ke laut. Namun, bukti menunjukkan bahwa laut sudah menjadi lingkungan yang asin jauh sebelum kehidupan multiseluler yang kompleks mulai merangkak atau berenang. Ketika kehidupan pertama yang sangat sederhana, mikroba bersel tunggal, mulai berkembang biak, mereka tidak menemukan surga air tawar yang nyaman. Mereka menemukan lingkungan kimia yang keras. Laut purba adalah sub kimia yang kaya akan ion. Fakta ini penting karena ia membalikan cara pandang kita. Kehidupan tidak menciptakan keasinan laut. Sebaliknya, kehidupan dipaksa untuk beradaptasi dengan keasinan itu. Lingkungan laut yang asin bertindak sebagai filter evolusi yang ketat. Hanya organisme yang mampu mengembangkan dinding sel yang kuat dan mekanisme internal untuk bertahan dari tekanan osmotik air asin yang bisa selamat. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang menyebabkan air berpindah dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Jika kamu menaruh sel sederhana di air asin tanpa perlindungan, air di dalam sel akan tersedot keluar, membuat sel itu mengerut dan mati. Kehidupan awal harus memecah masalah fisika ini miliaran tahun yang lalu, dan mereka berhasil. Arsitek biologis. Tantangan yang diberikan oleh laut asin ini justru menjadi pendorong inovasi biologis yang luar biasa. Untuk bertahan hidup di lingkungan di mana konsentrasi garam di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam tubuh, organisme harus menjadi insinyur kimia yang jenius. Evolusi mulai merancang solusi. Sel-sel mengembangkan membran khusus yang selektif, seperti penjaga pintu gerbang yang cerdas, yang hanya membolehkan zat tertentu masuk dan keluar. Mereka menciptakan pompa ion molekuler, mesin protein kecil yang terus-menerus memompa garam keluar dari dalam sel untuk menjaga keseimbangan. Proses ini disebut osmoregulasi. Kemampuan untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam ini menjadi fondasi bagi semua kehidupan yang lebih kompleks di kemudian hari. Tanpa tekanan dari laut asin, mungkin sel-sel tidak pernah terdorong untuk mengembangkan mesin molekuler yang canggih ini. Bahkan hari ini, jejak perjuangan leluhur mikroskopis itu masih ada dalam tubuh setiap makhluk hidup. Cairan tubuh hewan laut dan bahkan cairan dalam sel tubuhmu sendiri memiliki kemiripan kimiawi tertentu dengan air laut purba. Kita membawa lautan internal kecil di dalam tubuh kita, sebuah warisan dari masa ketika nenek moyang seluler kita belajar berdamai dengan garam. Keasinan laut bukan penghalang kehidupan. Ia adalah pelatih yang menempa kehidupan menjadi lebih tangguh dan kompleks. Mengapa laut tidak menjadi air garam jenuh? Jika sungai terus-menerus membawa garam ke laut selama 4 miliar tahun dan air terus menguap, seharusnya laut sekarang sudah menjadi bubur garam yang padat, atau setidaknya seasin laut mati di mana tidak ada ikan yang bisa hidup. Tapi kenyataannya, kadar garam atau salinitas laut rata-rata hanya sekitar 3,5%. Mengapa laut berhenti menjadi lebih asin? Jawabannya adalah karena bumi memiliki sistem pembuangan sampah kimianya sendiri. Laut tidak hanya menerima garam, ia juga menyingkirkannya. Ada mekanisme penyeimbang yang mencegah laut menjadi terlalu asin. Bumi mencapai apa yang disebut keadaan tunak. Lalu kemana perginya kelebihan garam itu? Pertama, proses biologis. Banyak organisme laut menggunakan ion-ion terlarut untuk membangun tubuh mereka. Karang, siput, koral, dan plankton mikroskopis mengambil kalsium dan karbonat dari air untuk membuat cangkang dan kerangka. Ketika mereka mati,
Cangkang ini tenggelam di dasar laut, mengubur mineral tersebut menjadi batuan sedimen kapur. Kedua, reaksi kimia dasar laut. Beberapa mineral bereaksi dengan batuan panas di kerak samudra dan terserap kembali ke dalam perut bumi melalui zona subduksi. Ketiga, pembentukan evaporit. Di masa lalu, kadang-kadang lengan laut terpotong dari samudra utama dan mengering karena panas, meninggalkan lapisan garam batu raksasa di daratan, seperti tambang garam yang kita gali sekarang. Ini secara efektif memindahkan garam keluar dari lautan dan menyimpannya kembali ke daratan. Jadi, input garam dari sungai dan gunung api seimbang dengan output garam melalui pembentukan batuan dan aktivitas biologi. Lautan adalah sistem yang bernafas secara kimiawi, menjaga dirinya agar tidak terlalu tawar untuk kehidupan laut, tapi tidak terlalu asin untuk membunuhnya. Stabilitas yang memungkinkan peradaban alam. Bukti geologis menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Salinitas laut ternyata relatif stabil selama setidaknya 600 juta tahun terakhir. Meskipun ada fluktuasi kecil, laut tidak pernah menjadi jauh lebih asin atau jauh lebih tawar secara drastis dalam periode ini. Stabilitas kimia ini adalah anugerah terbesar bagi evolusi kehidupan kompleks. Karena rasa air laut tidak berubah secara ekstrim, ekosistem laut yang rumit bisa berkembang. Terumbu karang bisa tumbuh selama jutaan tahun. Ikan-ikan bisa berevolusi dengan spesialisasi tinggi. Rantai makanan yang kompleks, dari plankton hingga paus biru, bisa terbentuk. Jika salinitas laut berayun liar, misalnya hari ini asin sekali, besok tawar, kehidupan tidak akan punya waktu untuk beradaptasi. Spesies akan punah sebelum mereka sempat berkembang. Stabilitas jangka panjang inilah yang memungkinkan laut menjadi rumah yang aman bagi keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini. Sistem termostat kimia bumi bekerja dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa planet kita bukan sekedar bola batu basah yang pasif, melainkan sistem yang dinamis dan mampu meregulasi dirinya sendiri untuk mendukung kelangsungan biosfer. Perpustakaan cair. Bagi para ilmuwan, air laut lebih dari sekedar air. Itu adalah dokumen sejarah. Setiap tetes air laut mengandung jejak-jejak masa lalu planet ini. Komposisi garam dan isotop di laut adalah rekaman dari apa yang terjadi di daratan dan atmosfer. Misalnya, dengan melihat rasio isotop strontium di dalam batuan laut purba, ilmuwan bisa mengetahui seberapa cepat pegunungan terkikis ratusan juta tahun yang lalu. Jika rasio tertentu naik, itu berarti erosi daratan sedang tinggi-tingginya. Mungkin karena pembentukan pegunungan super besar seperti Himalaya purba. Jika rasionya turun, mungkin aktivitas vulkanik bawah laut sedang mendominasi. Laut asin adalah arsip geokimia. Ia menyimpan memori tentang zaman es, tentang periode pemanasan global purba, tentang pergeseran benua, dan tentang perubahan komposisi atmosfer. Dengan memecahkan kode kimia air laut, kita sedang membaca buku harian bumi yang ditulis dalam bahasa ion dan molekul. Kita belajar bahwa sejarah lautan tidak bisa dipisahkan dari sejarah daratan. Keduanya saling bercerita satu sama lain. Harga dari planet yang hidup. Kita perlu memandang keasinan laut dari sudut pandang yang lebih luas. Bandingkan bumi dengan tetangganya. Mars memiliki jejak air masa lalu, tetapi kini kering dan berdebu. Venus adalah neraka panas yang mencekik. Hanya bumi yang memiliki lautan asin yang cair. Keasinan laut adalah konsekuensi langsung dan mungkin tak terelakkan dari memiliki planet yang aktif secara geologis dan hidrologis. Jika bumi adalah planet yang mati, tanpa tektonik lempeng, tanpa vulkanisme, tanpa siklus hujan, lautnya mungkin akan tetap tawar selamanya, sampai akhirnya menguap hilang ke angkasa atau membeku total. Tapi karena bumi hidup, keraknya bergerak, gunung apinya meletus, hujannya turun, maka pencampuran kimia terjadi.
Lautan asin adalah tanda denyut nadi planet ini. Ia adalah bukti bahwa daur ulang materi sedang berlangsung. Batuan menjadi tanah, tanah larut ke air, air membawa mineral ke laut, laut mengendapkan mineral jadi batuan lagi, dan batuan itu diangkat kembali menjadi gunung. Lingkaran setan yang indah ini memastikan bahwa elemen-elemen penting bagi kehidupan, seperti karbon, fosfor, nitrogen, tidak terkunci mati di satu tempat, melainkan terus berputar dan tersedia bagi makhluk hidup. Laut asin adalah darah dari metabolisme planet bumi. Warisan asin. Saat kita mencapai akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa pertanyaan mengapa laut asin memiliki jawaban yang jauh lebih dalam daripada sekadar karena ada garamnya. Keasinan laut memiliki fungsi krusial bagi iklim global hari ini. Garam mempengaruhi kepadatan air laut. Air asin lebih berat daripada air tawar. Perbedaan kepadatan ini dikombinasikan dengan perbedaan suhu. Ini adalah mesin penggerak arus laut global, sabuk konveyor raksasa yang memindahkan panas dari khatulistiwa ke kutub. Tanpa garam, sirkulasi laut ini akan terganggu atau berhenti. Akibatnya, daerah tropis akan menjadi terlalu panas dan daerah kutub akan menjadi terlalu dingin. Distribusi panas di bumi akan kacau, dan iklim yang nyaman bagi peradaban mungkin tidak akan pernah ada. Jadi saat kamu pergi ke pantai nanti dan merasakan percikan air asin di bibirmu, jangan hanya merasakannya sebagai gangguan. Ingatlah perjalanan epik yang telah ditempuh oleh atom-atom garam itu. Ingatlah batuan purba yang hancur miliaran tahun lalu untuk melepaskan natriumnya. Ingatlah hujan asam yang turun di benua yang sunyi. Ingatlah sungai-sungai yang tidak bernama yang mengalirkan beban kimianya selama ribuan abad. Dan ingatlah bagaimana kehidupan berjuang dan beradaptasi di dalam larutan ajaib ini. Lautan asin bukan sekedar kumpulan air. Ia adalah mahakarya geologi, sebuah sub-evolusi dan penyeimbang iklim yang memungkinkan kita semua ada di sini. Asin adalah rasa dari kehidupan, rasa dari sejarah, dan rasa dari rumah kita yang unik di alam semesta.